Baik, kita sampai di memuliakan tamu ya. Baik, kita baca hadisnya. Ibu-ibu ada bahasa Arabnya napa mboten? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya baca ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nomornya kalau di ibu 572 nomor hadisnya. Sudah ada yang ketemu? Halaman berapa? 336. Saya lanjutkan. Faba'asa ila nisaihi faqulna ma ma'ana illa al-ma. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yadhum aw yudhifu hadha. Faqala rajulun minal ansar ana. Fantalaqa bihi ila imra'atihi faqala akrimi dhayfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat ma 'indana illa qutun lis-sibyan. فقال هيئ طعامك وأصلحي سراجك ونومي سبيانك إذا أرادوا عشاء فهيأت طعامها وأصلحت سراجها ونومت سبيانها ثم قامت كأنها تصلح سراجها فأطفأت وجعل يريانه أنهما يأكلان وباتا طاويين فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله سبحان الله أو عجب من فعالكما وأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله أكبر. Bu, hadis ini adalah sebuah kisah dan kita harus yakin kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu semuanya benar. Bukan seperti kisah-kisah orang zaman sekarang yang menulis buku-buku novel yang itu hanyalah karangan-karangan semata. Tapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu harus kita imani benar adanya. Ya, bukan sebuah dongeng, bukan, tapi memang benar, kenyataan ada. Dan tidaklah kisah yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW kecuali kita ambil ibrahnya, ya, kita ambil hikmahnya. Ada hikmah yang terselip di situ yang bisa kita ambil pelajarannya. Baik, kita belajar dari hadis ini, Bu. Masya Allah, di sini bagus sekali. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ata rajulan, ada seseorang ya yang mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau faba'asa ila nisaihi, lalu beliau mengirim utusan ke rumah istri-istri beliau. Subhanallah ya ibu-ibu, subhanallah. Kemudian apa yang terjadi? Istri-istri beliau mengatakan, ma ma'ana illal ma. Subhanallah. Lihat, istri-istri beliau mengatakan, sekelas istrinya presiden, pemimpin. Kata mereka, kata istri-istri beliau, di rumah kami tidak ada kecuali air. Lihat ibu-ibu, pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau di rumah kita masih ada air yang bisa kita teguk, maka ucapkan Alhamdulillah. Kalau kita masih bisa minum air sampai ke kerongkongan kita, katakan Alhamdulillah. Karena saudara-saudara kita yang ada di Afrika sana, untuk menemukan air bersih saja, mereka harus berjalan berkilo-kilo. Dan belum tentu langsung mendapatkan, harus antri untuk mendapatkan air bersih. Yang kedua, saya pernah menemukan seorang pasien. Dan ini saya melihat sendiri kondisi realnya, di mana lidahnya itu berbunga. Jadi kayak ada bunga-bunga bentuknya, sariawan. Gak bisa minum, gak bisa makan, perih. Dan ketika kita bisa minum, ya subhanallah, seteguk demi seteguk, kita bisa makan, itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan subhanallah, apa yang terjadi? Istri-istri Rasulullah SAW yang ada di rumahnya hanyalah apa ibu? Ma itu apa? Air. Dan mereka tidak mengeluh. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, sungguh beruntung, berbahagia, manakala ada seorang hamba dibangunkan oleh Allah Azza wa Jalla di pagi hari dalam keadaan aman. Pertama, dalam keadaan aman. Yang kedua, dalam keadaan memiliki makanan yang bisa dimakan untuk hari ini. Di sini ada nggak ibu-ibu yang nggak punya beras? Acungkan tangan untuk bisa dimakan hari ini. Boleh? Ada yang nggak punya beras? Ada? Semua punya untuk bisa dimakan hari ini? Alhamdulillah. Berarti harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah, cukup itu. Karena kalau kita memikirkan besok makan apa? Belum tentu. Kita sampai besok, mungkin ba'do maghrib kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nanti asar kita diwafatkan oleh Allah, berarti besok bukan rezeki kita. Dan itu akan membuat jiwa kita lebih tenang. Yang membuat kadang ibu-ibu, ya ini PR untuk saya pribadi, nasihat untuk diri saya dan teman-teman. Yang
Yang membuat kita itu tidak tenang, kadang memikirkan sesuatu yang masih jauh. Anakku wis gede, nak gadisku, piye sama siapa nanti nikahnya? Ya, nanti gimana resepsinya? Anakku sudah besar, nanti sekolahnya di mana? Gitu kan kadang kita ibu-ibu pernah nggak sih berpikir gitu? Ya itulah kita emak-emak. Mungkin kalau suami nggak sampai mikir sampai situ tuh. Ya mungkin ya bapak-bapak ya mikir, tapi nggak seperti ibu-ibu tuh yang mikirnya jelimet gitu loh. Yang aduh ya Rabbana, Masya Allah. Mikirnya tuh kan itu jadi buat kita itu akhirnya apa Bu? Jadi nggak tenang kan hidup? Ya nanti gimana ini? Ya besok dan besok. Jadi subhanallah ternyata di antara resep tips bahagia itu bersyukur kalau masih punya makanan yang bisa dimakan untuk hari ini. Ya, dan kita kalau melihat urusan dunia, lihatlah kata Rasulullah SAW, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihat ke orang-orang yang lebih bawah dari kita. Istri si Rasulullah di rumah hanya punya apa Bu? Air. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Maka Rasulullah SAW berkata, man yadhum au yudhifu hada. Ya subhanallah. Yadhum itu maksudnya dari kata dham, mengumpulkan. Yudhif itu siapa yang akan menjamu. Rasulullah menawarkan kebaikan untuk para sahabatnya. Karena Rasulullah kan tidak enak. Rasulullah sudah mengirim utusan. Ayo ke istri-istri beliau. Ada makanan apa di rumahmu untuk jamu tamu ini? Ternyata jawabannya hanya air. Maksudnya tamunya cuma dikasih air. Ya kan? Maka Rasulullah menawarkan kepada para sahabatnya. Siapa yang mau menjamu tamuku ini nih yang datang nih? Masya Allah. Faqala rajulun minal ansar. Maka ada salah satu sahabat ansar berkata kepada Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Tolong digarisbawahi teman-teman. Ini menunjukkan ibrohnya, faidahnya bahwa para sahabat itu sangat bersemangat untuk beramal salih, termasuk menjamu tamu. Subhanallah. Jadi mereka berlomba-lomba untuk menjamu tamunya Rasulullah SAW. Walaupun mereka belum bertanya kepada istri mereka, ada apa di rumah? Ya, makanan yang ada apa sisa makanan? Tapi mereka yang penting semangatnya dulu, ana. Karena kalau nggak bilang ana, nanti yang lain duluan gitu kan. Kita pernah dengar hadis yang Rasulullah SAW bilang, siapa yang pengen masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Pernah dengar? Siapa yang bilang, ana ya Rasulullah? Siapa itu? Ukasah. Ya, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Ukasah. Kemudian sahabat lain mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan saya juga masuk ke surga tanpa hisab, tanpa adab. Kata Rasulullah SAW, sabaqaka Ukasah. Sudah didahului oleh Ukasah. Ukasah saja yang berhak memasuki surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ini menunjukkan teman-teman bahwa mereka tuh kalau untuk beramal solih nggak mikir 1000 kali. Kalau dibuka kesempatan untuk beramal solih, ya sudah dilakukan. Ya, Bismillah. Kalau kadang kita semua ada pintu kesempatan beramal solih kan kadang mikir dulu ya. Iya nggak sih? Mikir nggak? Misalnya nih, saya bilang ke ibu-ibu, nih saya punya tamu ibu-ibu, 50 tamu. Siapa yang mau jamu? Saya yakin di antara ibu-ibu mesti mikir dulu, punya apa ya di rumah gitu ya. Kan nggak sergap saya gitu ya, Masya Allah. Mikir. Tapi para sahabat tidak. Ini menunjukkan mereka tuh berusaha cepet-cepetan dalam beramal solih. Masya Allah ya. Allahu Akbar. Kemudian, fantalaqa bihi ila imra'atihi. Baru dia balik ke imra'ah. Imra'ah tuh maksudnya ke istrinya beliau. Beliau balik ke istri beliau bilang apa? Beliau bilang begini. Faqal, akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai istriku, akrimi, muliakanlah untuk perempuan. Kalau laki-laki kan akrim. Kalau perempuan apa? Akrimi, muliakanlah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa ibu-ibu jawaban istri? Bayangkan ini kisah di zaman sekarang terjadi ya. Kata istrinya bilang begini, faqalat berarti seorang perempuan berkata, ma indana ila qutun nisbian. Kalau kita bisa bicara tuh beliau bilang begini, suamiku gitu ya. Bahasanya kita zaman sekarang, suamiku belahan jiwaku, cintaku. Ya, ibu-ibu kan kalau bilang begitu kan, masa bilang bapak kek gitu ya. Bilang dengan bahasa-bahasa indah kepada suami. Suamiku, mohon maaf, yang tersisa di rumah kita cuma makanan untuk anak-anak. Ya, karena dulu kan para sahabiah nggak ada kulkas. Mungkin bagi kita tuh kadang zaman sekarang kan kita ada makanan apa yang ada di kulkas kita gitu ya. Mereka nggak ada. Beliau bilang yang tersisa cuma makanan untuk anak-anak gitu ya. Subhanallah. Faqal, apa kata suaminya? Hayyi ta'amaki wa aslihi sirajaki. Masya Allah. Siapkanlah makanan, cepat
cepet gitu ya, Masya Allah. Ini menunjukkan mereka tuh benar-benar kalau pengen berbuat baik tuh dipercepat ya, Masya Allah. Wa aslihi sirojaki. Aslihi itu maksudnya dulu kan belum ada lampu kayak gini, tinggal jeplak gitu ya Bu ya. Kan gampang banget kan? Kalau dulu kan ibu-ibu, jangankan zamannya sahabiyah zaman dulu ya, zaman orang tua kita, nenek kita, kalau mau nyalakan penerangan, siroj itu penerangan, itu butuh perjuangan enggak? Ibu-ibu pernah lihat ada itu lampu templok yang diisi minyak tanah dulu? Itu kira-kira untuk menyiapkan itu lumayan butuh waktu nggak sih? Butuh waktu ya. Belum nanti menyiapkan yang lainnya itu ya. Itu zaman dulu begitu. Nah dulu para sahabiah juga begitu. Karena nggak ada lampu kayak kita zaman sekarang, maka kata suaminya, aslihi sirojak. Ayo lampu penerangannya di ini ya, disiapkan. Wa nawwimi sibyanaki. Kata suaminya nih, bukannya anak-anaknya suruh makan. Ya, karena kan cuma punya sisa makan untuk anak-anak. Tapi kata suaminya, tidurkan anak-anakmu. Suruh ditidurkan. Ya, idza aradu asyaan. Ya, kalau dia mau makan apa asya? Ibu-ibu, asya itu apa? Makan malam. Jadi ada 3. Kalau bahasa Arab, orang Arab itu bilang futur itu atau fatur itu sarapan, ghada, hayya natagadda itu bukan ghadan besok, tapi ghada itu makan siang ya, dan asya. Ibu-ibu besok kalau sama orang Arab asya, terus ibu-ibu jangan sholat isya ya, itu artinya makan malam ya, asya indana ya. Hah? Sholat isya di rumah dia gitu ya, bukan. Tapi maksudnya asya indana tuh makan malam bersama kami di rumah kami. Jadi asya indana ya, asya itu makan malam ya, Masya Allah. Jadi dapat mufradat baru ya ibu-ibu ya. Apa tadi sarapan? Loh, baru saya bilang tadi Bu, futur atau fatur ya, futur biasanya orang Arab bilang itu. Kalau makan siang ghada, kalau makan malam asya. Pintar tulis Bu. Mbok menawi nanti ibu-ibu ketemu orang Arab biar nggak bingung ya. Ghada indana, oh besok gitu ya. Itu godan namanya. Ya, baik. Kemudian di sini dikatakan fahayya'at ta'amaha wa aslahat sirojaha wa nawwamat sibyanaha. Lihat ibu-ibu, istrinya ini beliau langsung menyiapkan segala apa yang diminta oleh suaminya. Berarti sahabiah ini adalah seorang istri yang salihah, yang mana apapun yang diperintahkan oleh suaminya beliau bergegas untuk menyiapkannya. Subhanallah, keren dah Bu. Ibu-ibu zaman sekarang manggilnya apa? Bu, Mah misalnya ya, Mi, tolong bikinkan teh. Sebentar, tanggung gitu ya. Ini lagi ngetik sebentar sama temen gitu ya. Kan kadang ada begitu ya. Tapi beliau enggak. Masya Allah, beliau sergap. Bahasa Jawanya sergap. Oke, beliau langsung fahayyat ta'amahat, nyiapkan makanan. Dan orang Arab itu teman-teman, kalau zaman dulu itu enggak ada warung. Mungkin kalau sekarang teman-teman, ada tamu, gak ada makanan, nunul datang makanannya. Ya kan zaman sekarang begitu ya. Tapi saya jarang kalau ada yang urgent banget ya. Ya kalau bisa kita masak ya masak. Karena waktu kami di Yaman pun itu kita tidak menemukan kayak di Indonesia warung makan gitu ya. Zaman dulu, zaman 2004 ya kita harus masak. Gak ada kata manja-manja. Gak usah masak. Sibuk dengan belajar dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam. Wis nunul aja. Gak ada yang jualan. Mana ada di gurun orang jualan? Gak ada. Ya. Jadi mau gak mau ya kita masak. Masak tuh maksudnya ngadonin roti. Dulu saya ngadonin roti juga. Nggak ada alat Bu kayak zaman sekarang buat roti tinggal jeplak muter sendiri gitu ya. Nggak ada ya, kita pakai tangan kita ngadonin. Orang Arab kan makan asyanya tuh bukan nasi ibu, tapi roti ya. Jadi mereka tuh makan nasi cuma 1 kali siang. Asya itu nasi ya. Dan istri ini sahabiah ini menyiapkan makanan untuk tamunya, Masya Allah ya ibu-ibu. Kemudian wa aslahat sirojah, mulai menyiapkan penerangannya ya, ditiapkan oleh beliau. Wa nawwamat sibyanaha, ditidurkan anak-anaknya. Rempong nggak Bu? Saya mau nanya, kalau ada perempuan nih ibu-ibu, berarti fitrahnya begini kan? Waktu 3 pekerjaan dilakukan. Yo masak, yo benerin lampu, yo nidurin anak-anak. Tapi bagi seorang wanita bisa nggak begitu? Bisa, biidnillahi ta'ala. Kadang kan subhanallah ibu-ibu Indonesia aja sambil nyetir, nganterin anak-anak, sambil ikut halaqah, dares gitu ya. Sambil apalagi kan Masya Allah, mikir nanti siang menunya apa ya. Kalau laki-laki nggak bisa. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada perempuan, tapi masalahnya nggak bisa fokus jadinya. Kalau laki-laki bisa fokus. Jadi Allah berikan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ibu-ibu
kalau sekarang ibu-ibu tuh rempong misalnya ya, jangan bersedih. Para sahabiah juga dulu rempong, tenang aja. Kita yang berstatus sebagai ibu rumah tangga itu, kalau kita ikhlas mengerjakan pekerjaan dapur, sumur, kasur, ya itu ya sama-sama 3 kan, dapur, sumur, kasur. Ya kita melayani suami, kita memasak, kita sumur itu apa berarti? Mencuci, ya. Maka apa? Barang siapa wanita muslimah yang taat kepada suaminya, dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Masya Allah. Jadi walaupun ada yang nyinyir, ya zaman sekarang ngapain masak, tinggal nunul datang, rapopo. Ya, jadi kita harus bersemangat. Baik. Wa nawwamat sibyanaha, anak-anaknya ditidurkan, Bu. La haula wala quwata illa billah. Summa qamat, kemudian dia terbangun, ka'annaha tuslihu sirajaha fa'athu. Lalu kemudian setelah itu dia bangkit ya, dan dia memperbaiki lampunya kemudian mematikannya. Dan subhanallah tabarakar rahman, ini yang harus kita lakukan ya. Jika ada yang datang tamu kepada kita, apa yang dilakukan? Wa ja'ala yuriyani annahuma ya'kulan wa bata tawiyain. Suami istri nih Bu, waktu tamunya datang, mereka itu seolah-olah mereka sudah dalam keadaan kenyang, biar tamunya nggak malu. Kan biasa ya kalau kita ada tamu, monggo Bu, ayo makan bareng. Oh alhamdulillah, kula sampun gitu ya. Biasanya orang Jawa gitu ya, alhamdulillah sudah. Tapi biasanya kalau gitu kan memang beneran sudah makan. Tapi ini kondisinya suami istri ini, alhamdulillah sudah kenyang. Walaupun keadaan mereka lapar, tapi mereka tuh tidak mau memperlihatkan kepada tamunya, ini loh, ini tuh makanan mung-mungnya atau mung-mungnya nggak. Ini cuman ini untukmu gitu ya. Enggak. Mereka itu terlalu hina ya, terlalu sih istilahnya kalau seperti itu terlalu, mereka tidak seperti itu. Mereka seakan-akan mereka dalam keadaan kenyang ya, walaupun aslinya mereka lapar ya. Masya Allah. Falamma asbaha, subhanallah, dan mereka menjamu tamu dengan baik. Oh iya ibu-ibu, saya akan share kepada ibu-ibu. Jadi kebiasaan orang-orang Timur Tengah atau orang Yaman yang saya hidup di sana itu, kalau ada tamu dan ada makanan di situ ya, jam makan apalagi, maka biasanya mereka bersegera mengundang makan. Jadi mengundang makan orang tuh sudah menjadi hal biasa. Paham dah Bu? Sampai apalagi di hari Jumat. Saya masih ingat, hari Jumat itu hari spesial. Orang-orang sana, orang-orang Yaman mencari orang yang mau diajak makan. Dicari orang yang mau diajak makan. Sampai mereka tuh sedih. Pernah ya tetangga saya mengundang kami, Muyasir sama keluarga nanti makan ya ma'zum. Bahasanya ma'zum. Ma'zum itu diundang makan siang hari Jumat. Ma'zum ya di tempat kami. Oh Afan sangat. Kami tuh kemarin sudah diundang oleh fulan makan di sana. Ya Allah, jadi sedih kalau nggak dapat tamu mereka itu. Makanya subhanallah teman-teman, ini sudah menjadi budaya yang bagus. Ya, budaya yang bagus. Mereka tuh berlomba-lomba menjamu tamu. Ya, berlomba-lomba nraktir tamu nih gitu ya, nraktir kawan. Itu sudah menjadi hal yang biasa, senang mereka. Dan itu bahagia, happy gitu loh, bukan sebuah beban. Ya, Masya Allah. Dan saya katakan Bu, mereka itu kalau mereka di belakang kandang, biasanya kan orang-orang Badui, kami tuh kadang dipanggil juga, diundang, karena mungkin mereka mengira kita itu kasihan orang Indonesia jauh dari keluarga. Mereka biasanya yang undang, dan biasanya di belakang itu mereka ini ada kandang kambing ya. Jarang mereka memelihara ayam. Orang Indonesia kan meliharanya ayam. Leono tamu yang disembelih ayamnya. Ya mereka tuh kambing, dan kambing mudanya itu disembelih, disajikan untuk tamunya. Ya itu udah menjadi kebiasaan. Masya Allah ya. Jadi benar-benar saya tuh nggak bisa gimana ya, Masya Allah sabarnya ibunya Syekh Sudais waktu tamunya datang. Mereka sekalinya nyediain buat tamu tuh banyak macam-macamnya. Kemudian Syekh Sudais menaburkan pasir tuh loh. Ya Allah, karena saya tahu persis masak orang sana tuh nggak kayak masak orang Indonesia. Beras dimasukin, tempel ke strum, jeplakin, matang. Ya nggak sih, kita simpel kan? Pakai rice cooker. Mereka nggak ada rice cooker. Mereka nanak nasi dulu. Ya terus setelah itu mereka merajangin bawang, Masya Allah. Kemudian setelah itu dibikin marok. Sampai kurang lebih Bu, di dapur untuk menyiapkan makan siang itu 1 jam. Lebih bahkan, lebih ya. Jadi Masya Allah, semaksimal itu mereka menjamu tamu. Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya orang-orang yang hobi menjamu tamu. Minimal kalaupun tidak menjamu tamu, mentraktir saudara-saudara kita di tempat yang kita ajak makan. Ya Masya Allah. Barakallahu fiik. Amin. Allahumma amin. Baik. Falamma asbaha ghadan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Lihat, besoknya mereka berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Menemui Rasulullah SAW paginya ya. Dan Rasulullah SAW
mesti tahu apa yang terjadi semalam, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Lihat Bu, mungkin ini amalan yang Allah ridha. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad dhahikallah au ajib. Allah telah takjub, Allah terkagum-kagum dengan apa yang kalian lakukan kepada tamu kalian. Ini unik gak sih Bu? Anaknya belum makan, akhirnya gak dikasih makan. Anaknya belum mau tidur, akhirnya dipaksa tidur. Dan makanannya dikasih ke tamu. Ya. Dan ini ternyata membuat Allah terkagum-kagum. Dan ini perkara subhanallah menjamu tamu, memberikan makan kepada orang yang lapar. Ini perkara yang Rasulullah SAW saja mengumpamakan, aku lebih menyukai orang-orang yang memberikan makan bagi siapapun yang mengalami ju', kelaparan, daripada beriktikaf di masjidku. Pahalanya lebih besar. Jadi peduli kepada orang lain itu adalah sesuatu yang Masya Allah, Allah cintai. Ya, Masya Allah. Baik, min fi'alikuma. Ya, dari fi'alikuma itu dari apa yang kalian berdua lakukan untuk tamu. Wa anzalallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat di dalam surat Al-Hasyr. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang lain di atas dirinya meskipun mereka dalam keadaan kekurangan. Ya, walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa yang dilindungi dari bahaya kebakhilan dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, yang berbahagia. Ini kalau dalam bahasa Arab namanya isar. Apa Bu? Isar, mendahulukan orang lain. Dan orang-orang yang diberikan ini Bu adalah biasanya orang-orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang jernih. Kalau ada penyakit-penyakit hati di dalamnya, itu biasanya susah mendahulukan kepentingan orang lain. Dia lebih ego untuk dirinya sendiri. Ya, maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ada kan? Wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Mau tulis? Boleh tulis Bu. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu, hamba memohon kepadamu perlindungan minal bukhl. Bukhl itu dari kebakhilan, dari kepelitan. Wal ajzi wal kasal. Al ajz itu lemah, ketidakberdayaan kita. Wal kasal, kemalasan. Malas ibadah, malas baca Al-Quran, malas menghadiri majlis ilmu, itu malas. Wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ghalabatid daini itu lilitan hutang. Kita meminta kepada Allah, berlindung kepada Allah dari lilitan, dari dililit hutang. Wa ghalabatir rijal, ghalabah itu artinya kerasnya orang-orang yang berkuasa atasnya. Termasuk di sini orang-orang yang biasa nagih hutang itu apa? Debt collector ya. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian setelah kita mendengar hadis ini, maka ada faidah yang bisa kita ambil. Fawaid min hadzal hadis, faidah-faidah yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Satu, semangatnya para sahabat dalam kebaikan. Masya Allah, semangatnya para sahabat ridwanullahi alaihim dalam kebaikan. Yang kedua, kesederhanaan hidup Rasulullah SAW bersama keluarganya. Kesederhanaan hidup Rasulullah SAW bersama keluarganya. Saya ada tambahan, tidak ada di sini, boleh ditambahkan. Yang kedua, kesederhanaan hidup Rasulullah SAW bersama keluarganya. Artinya kan ketika di situ ada mak, cuman air saja itu kan sederhana banget ya Bu. Coba kalau lihat kita pemimpin zaman sekarang, ada nggak yang di rumahnya cuman ada air tok? Ya ada, tapi kita mungkin nggak tahu, tapi jarang gitu ya. Ya mungkin ada, mungkin, tapi kita nggak tahu. Ya. Yang ketiga, bahwa akhlak yang baik adalah memuliakan tamu. Yang ketiga, akhlak yang baik adalah memuliakan tamu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jamulah tamunya. Yang keempat, sudah adanya sifat mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Dalam hadis ini menunjukkan adanya sifat mementingkan orang lain dibanding dengan diri sendiri. Ya, dalam hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa adanya mementingkan orang lain, ya, dibandingkan dengan diri sendiri, dan ini adalah akhlak yang mulia. Subhanallah. Sudah? Yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, memuliakan tamu adalah amal solih yang Allah ridhai. Memuliakan tamu
adalah amal salih yang Allah ridhai. Yang keenam, menetapkan sifat dhahik. Di dhahik itu tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada Allah itu ketika melihat bagaimana mereka berdua memuliakan tamunya, bagaimana mereka akhirnya menidurkan anak-anaknya. Kemudian di sini dikatakan dhahikallah. Dhahikallah itu Allah telah tertawa. Jadi di dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran menetapkan sifat tertawanya Allah. Dan kalau kita belajar sifat, ibu-ibu, jangan pernah berpikir bagaimananya. Ya, ini kaidah ya. Kalau tadi saya katakan Allah tertawa, jangan pernah dalam kaidah sifat itu memikirkan kaifnya. Kaif itu bagaimananya. Yang kedua, dalam belajar kaidah sifat itu kita tidak boleh menyamakan sifatnya Allah dengan makhluk. Walahul matsalul a'la. Ya, jadi Allah tidak boleh disamakan. Dan jangan pernah bayangin, oh, berarti tertawanya Allah kayak tertawanya manusia. Oh, beda. Ya, beda. Apa yang Allah miliki itu berbeda dengan yang dilakukan oleh manusia sekalipun. Ya, contoh misalnya nih, penamaan yang sama tapi tidak mengharuskan bentuk yang sama. Contoh, wajah. Hewan ada punya wajah ya? Allah juga punya wajah. Ya, dan nikmat paling indah itu ketika melihat wajah Allah. Ketika kita mendengar kata wajah, maka kita punya wajah. Hewan punya wajah. Apakah wajah kita sama dengan hewan? Tidak. Apalagi sampai kita mengumpamakan wajahnya Allah seperti makhluk. Maka itu tidak ada. Ya. Jadi ada penamaan tasmiyah yang sama, ada penamaan nama yang sama, tapi bukan berarti itu sama bentuknya, sama sifatnya. Ya, jadi kita harus percaya Allah tertawa, Allah punya tangan. Itu kita harus percaya. Dari mana kita tahu Allah punya tangan, Allah tertawa? Dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, dan di sini juga tadi ajiba. Ajiba itu di sini menetapkan bahwa Allah terkagum-kagum. Ya, di sini ditetapkan bahwa Allah terkagum-kagum. Baik, dan yang terakhir, teman-teman, di sini disebutkan faedah yang terakhir adalah bahwa sahabat yang ada dalam hadis ini adalah Abu Talha Al-Ansari. Yang dimaksud sahabat sini laki-laki yang menjamu tamu ini adalah siapa? Abu Talha. Berarti kalau Abu Talha istrinya siapa? Ummu Talha, betul. Ya, pinter. Kan Abu Talha, istrinya Ummu Talha. Ummu Ibrahim, istrinya siapa? Istrinya Abu Ibrahim. Ya, betul. Ibu-ibu kalau masalah ini Masya Allah. Ya, pinter. Ya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah sudah selesai. Walaupun kita hanya mendapatkan satu hadis, yang penting kita mengamalkannya. PR, ibu-ibu, apa PR-nya? Besok, ibu-ibu yang punya makanan, yang bisa untuk menjamu tamunya, jamu tamu. Undang makan. Nah, itu dia. PR, tulis. Undang makan orang. Besok Jumat. Ya, kan Jumat. Loh, kok bisa Ustazah? Loh, ya biar cepat diamalin, biar cepat dapat pahala. Tapi gimana? Makannya cuma seadanya. Boten nopo-nopo. Ya, yang penting kita sudah mengamalkan hadis ini. Kalau yang diundang cuma satu, boten nopo-nopo. Daripada tidak sama sekali. Karena kalau itu sudah menjadi kebiasaan, hari Jumat undang orang makan, itu akan menjadi pola dalam kehidupan kita. Ya, subhanallah. Siap nggak? Siap. Yang tak undang makan tetanggaku. Boleh. Ya, karena nggak ada orang, tetangganya yang diundang makan. Boleh. Baik. Sudah ya, PR-nya ditulis besar-besar. Ya, ngundang makan besok. Ya, hari Jumat. Tapi nggak harus saya, nggak harus panitia, nggak. Ya, cari-cari tetangganya boleh. Ya, oke, baik. Siap ibu-ibu ya. Bismillah ya. Baik.